Hai teman-teman, sebelum nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Reviewin Aja. Dan HP yang akan kita review kali ini adalah Samsung Galaxy S20 atau Samsung Galaxy S20. HP ini rilis di tahun 2020, jadi umurnya udah sekitar 3 tahunan. Apakah HP ini masih layak digunakan di tahun ini? Mari kita bahas. Oke, yang pertama kali akan kita bahas adalah pada bagian desainnya dulu, terutama pada desain layarnya ini. Samsung Galaxy S20 ini menggunakan layar Infinity O Display ya, yang letak kamera depannya itu berada di tengah-tengah seperti ini. Lalu untuk bezelnya juga ini saya suka banget karena tipis ya. Pada atas, kanan, kiri, dan bawahnya ini bezelnya tipis. Dan terdapat layar yang melengkung pada sisi kiri kanannya yang membuat HP Samsung S20 ini terlihat lebih mewah. Dan ini adalah salah satu ciri dari Samsung S series kebanyakan ya. Kemudian pada bagian framenya ya, yang terdapat di pinggiran sini terbuat dari aluminium. Jadi terasa kokoh dan solid nih. Untuk bahannya kuat ya. Lalu untuk tombol-tombolnya di sini sebelah kanan ada tombol power, di sini ada tombol volume, di sini ada garis antena, di sini ada lubang mikrofon di atas, garis antena lagi, dan sini slot SIM card ya, yang sudah dual SIM. Lalu di sini juga ada garis antena. Kalau sebelah kiri sini sih nggak ada tombol apa-apa. Kemudian untuk bagian bawahnya ada garis antena, lubang mikrofon lagi, USB Type C. Di sini ada lubang speaker ya. Speakernya ini udah stereo ya. Jadi ada dua speaker yang bawah sini dan yang ada di earpiece sini juga speakernya. Lalu di sini juga ada garis antena lagi. Ya, kalau untuk desain sih menurut saya cakep aja ya. Apalagi pada bagian depannya nih. Kerasa banget kalau ini HP flagship gitu ya. Kemudian untuk spesifikasi dari Samsung Galaxy S20 ini kita bisa lihat dulu di CPU Z ya. Nah, Samsung Galaxy S20 ini menggunakan SoC Samsung Exynos 990 2,73 GHz ya. Dengan jumlah core-nya itu ada 8 octa-core. Lalu untuk fabrikasinya itu 7 nanometer. Nah, untuk Samsung Galaxy S20 ini memiliki dua varian ya, ada yang Exynos dan juga ada yang Snapdragon. Kalau yang Snapdragon itu dia menggunakan Snapdragon 865. Untuk jaringannya juga berbeda ya. Kalau untuk Exynos dia hanya mentok di 4G. Kalau yang Snapdragon itu sudah support 5G. Jadi ini yang versi 4G-nya. Kemudian untuk internal storage-nya ini 128 GB dipadukan dengan RAM sebesar 8 GB ya. Jadi standar lah ya untuk di zaman sekarang. Untuk ukuran layarnya sendiri dia 6,2 inci. Termasuk HP yang compact lah ya di zaman sekarang. Untuk Android-nya juga dia sudah menggunakan Android ke-13 dengan dukungan One UI 5.1. Sebetulnya HP ini sudah dapat update software lagi ya. Nah, di sini cuma saya belum berani untuk melakukan update karena banyak isu yang beredar itu setelah diupdate terjadi masalah pada layarnya, itu ada garis hijau atau green line gitu ya. Jadi saya lebih memilih untuk tidak mengupdate-nya karena ya resikonya layarnya rusak ya. Jadi lebih aman saya nggak update sekarang. Untuk baterainya dia berkapasitas 4000 mAh ya. Jadi untuk ukuran 4000 mAh itu di zaman sekarang ya termasuk kecil lah. Ya wajar sih sebetulnya karena HP ini berukuran hanya 6,2 inci. Jadi baterainya pun nggak bisa dibuat besar ya. Untuk sensor-sensornya juga lengkap. Di sini ada sensor gyroscope, ada sensor magnetik, dan ada beberapa sensor yang lain ya. Ini aktif semua ya. Untuk gyroscope-nya juga dia terasa responsif sih. Nah, untuk kegunaan sensor magnetik ya teman-teman udah pada tahu ya mungkin ya, tapi ini saya coba kasih gambaran aja. Di sini
saya coba cari arah kiblat ya. Nah, fungsinya sensor magnetik ya ini ya, untuk cari arah kiblat atau cari arah apa namanya, kompas gitu ya. Selain sensor-sensor tadi ya ada juga dukungan NFC di sini. Nah, NFC-nya sudah saya aktifkan ya, kita bisa juga pakai menggunakan kartu e-money misalnya untuk cek saldo atau isi ulang e-money juga bisa pakai NFC ini. Kemudian Samsung Galaxy S20 ini memiliki beberapa fitur seperti adanya Samsung DeX atau Samsung Desktop ya. Jadi HP ini bisa kita hubungkan ke perangkat laptop, komputer atau PC ya. Jadi setelah kita hubungkan nanti kita bisa bernavigasi di laptop atau komputer atau PC dengan tampilan layar yang lebih besar tentunya ya. Dan selanjutnya HP ini juga sudah mendukung support wireless charging 15 watt ya. Nah, di sini kita bisa coba untuk wireless chargingnya apakah masih berfungsi dengan baik karena nih HP second ya. Nah, di sini masih bisa ya kita pakai cas tanpa kabel. Dan untuk pengisiannya ini sekitar agak lama sih ya, sekitar 1 jam setengah lebih ya kalau menggunakan wireless charging. Kemudian Samsung Galaxy S20 ini juga memiliki fitur ketahanan air dan debu atau sertifikat IP68 ya. Tapi saya menghimbau sih buat teman-teman kalau HP-nya beli second kayak gini ya jangan sekali-sekali lah dimasukin ke dalam air karena kita nggak tahu kondisi sebetulnya tuh kayak gimana ya. Kemudian untuk bagian layarnya Samsung Galaxy S20 ini menggunakan layar berpanel Dynamic AMOLED ya, dan sudah dilengkapi dengan fitur HDR10 Plus serta untuk refresh rate-nya itu sampai 120 Hz. Lalu untuk fitur-fitur bagian layar ya seperti adanya fingerprint yang berada di dalam layar ya. Dan ini teknologinya dia menggunakan ultrasonic ya. Jadi perangkat kerasnya itu menggunakan ultrasonic, berbeda dengan Samsung Galaxy A series yang kelas menengah. Dia menggunakan optikal. Jadi ini bedanya optikal dengan ultrasonic itu lebih cepat aja ya. Nah, di sini lebih akurat dan lebih cepat kalau untuk membuka kunci layarnya. Masih pada bagian layar ya, kita bisa lihat di sini untuk di pengaturan sebetulnya HP ini support refresh rate 120 Hz ya, tapi kita bisa pilih sesuka hati atau sesuai kebutuhan lah. Nah, di sini kita lihat bagian tampilan. Nah, di sini ada pengaturan mana sih? Kemulusan gerakan kalau di sini ya, karena udah pakai bahasa Indonesia. Kemulusan gerakan. Nah, di sini ada tinggi dan standar. Kalau yang tinggi dia 120 Hz, bisa dilihat di sini. Dan kalau yang standar itu cuma 60 Hz. Tapi kalau saya sih lebih suka pakai yang 60 Hz saja ya, karena lebih menghemat daya baterai aja sih. Kalau yang tinggi emang lebih mulus ya buat scrolling-scrolling. Tapi ya konsekuensinya untuk daya tahan baterainya lebih boros aja sih. Kemudian masih pada layarnya ya. Di sini kita bisa atur juga resolusi layarnya di sini. Kita bisa pilih HD+, Full HD+, atau WQHD+ ya. Yang 720, 1080 atau 1440. Dan lagi-lagi saya lebih memilih untuk tampilan yang masih bagus tapi masih menghemat daya baterai ya. Jadi saya pakai yang Full HD aja. Lalu ada juga panel edge ya di sini. Kita bisa aktifkan dan kita matikan ya. Kalau kita aktifkan nanti muncul di sini panel edge. Nah, di sini icon-iconnya kita bisa pilih juga mana yang sering kita pakai gitu ya. Kita taruh di sini nanti. Nah, ini yang sering kebuka dan ini yang kita pilih gitu untuk icon-iconnya. Jadi lebih mudah aja ya. Kalau kita sering pakai ya tinggal kita masukin ke sini. Kita bisa pakai langsung di sini. Ya, untuk fitur-fitur mungkin itu aja. Mungkin dari teman-teman yang lebih tahu fitur-fitur dari Samsung Galaxy S20 ini bisa share ya di kolom komentar.
Kemudian untuk pada bagian performa dari Samsung Galaxy S20 ini ya. Kalau menurut saya sih di tahun 2023 ini Samsung Galaxy S20 ini masih cukup kenceng lah ya. Apalagi ini HP mantan flagship lah. Jadi dia pastinya pakai prosesor yang kenceng. Kita bisa lihat di sini di Antutu Benchmark versi 9, dia tembus di angka 400 ribuan. Ya, sebetulnya di tahun 2023 ini angka segini ya cukup lah ya. Hanya sedang-sedang aja. Tapi masih kenceng lah sih. Gimana? Masih kenceng lah ya. Kalau menurut saya ya masih kenceng. Karena di kelas HP kelas menengahnya Samsung atau seri A-nya Samsung yang rilis di tahun ini juga skor yang didapat itu ya sekitar 400 sampai 500 ribuan ya. Jadi ini setara dengan HP kelas menengahnya Samsung yang rilis di tahun 2023 atau 2022 kemarin ya. Jadi masih cukup kenceng lah menurut saya. Dan di sini terbukti kalau kita buka di misalnya sosial media, kita scroll-scroll gitu masih kenceng lah ya. Lalu untuk multitasking juga masih enak. Nggak ada nge-lag sama sekali sih. Jadi masih kenceng-kenceng aja gitu. Tapi ya, HP ini kalau kita ajak main game, nah itu ada problemnya nih. Problemnya ada di suhu ya. Jadi suhunya itu kerasa panas banget di bagian belakang sini. Jadi kalau kita main game baru beberapa menit, sekitar 30 menit ke atas ya, dia udah mulai panas dan mulai nggak nyaman banget kalau buat main game. Dan untuk main game ringan kayak MLBB aja itu di atas setengah jam main ya terasa agak patah-patah gitu gambarnya, agak nge-lag dikit ya. Jadi kalau menurut saya sih HP ini kurang pas lah kalau buat main game. Tapi kalau untuk keseharian ini masih enak banget, masih kenceng banget. Nah, untuk selanjutnya kalau teman-teman pengen lihat performanya di bagian game ya. Kalau untuk diajak main game ya teman-teman bisa simak sendiri videonya sebagai berikut ya. Untuk settingan grafisnya untuk MLBB ya, bisa di frame rate yang tinggi dan grafisnya ultra. Kita coba main ya. Kemudian untuk baterainya sendiri Samsung Galaxy S20 ini berkapasitas 4000 mAh ya. Untuk penggunaan sehari-hari yang ringan-ringan aja ini masih bisa lah seharian dipakai. Saya biasanya cabut charge-nya itu jam 6 pagi lah kurang lebih. Ini bisa bertahan sampai jam 6 sorean lah. Ya lumayan lah kalau untuk daya tahan baterainya kalau tanpa main game itu masih bertahan seharian. Kalau buat main game sih ya bisa sampai 2 kali ya kemungkinan untuk ini ngecasnya. Tapi ya tergantung kalau kita mainnya juga nggak terlalu lama main gamenya ya masih cukup awet kok untuk daya tahan baterainya sendiri. Kalau untuk ngecharge-nya ini dibutuhkan waktu sekitar 1 jam 20 menitan ya menggunakan charger 25 watt. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pada bagian kameranya. Untuk kamera belakang ini dibekali dengan 3 buah kamera. Yang pertama adalah kamera utama beresolusi 12 megapiksel dan dilengkapi dengan sistem stabilisasi OIS. Yang kedua adalah kamera telefoto beresolusi 64 megapiksel dilengkapi juga dengan sistem stabilisasi OIS. Yang ketiga adalah kamera yang paling atas ini adalah kamera ultrawide beresolusi 12 megapiksel. Selanjutnya untuk kamera depannya ini beresolusi 10 megapiksel. Lalu untuk mengaktifkan kamera telefoto itu kita buka dulu untuk aplikasi kameranya. Lalu kita lihat icon yang ada di atas ini, kita pilih. Nah, di sini kita pilih 64 megapiksel ya. Nah, ini udah kita pilih. Lalu untuk kamera telefotonya ini bisa zoom optical zoom itu sampai 1,1 kali. Untuk hybrid zoom itu sampai 3 kali dan untuk digital zoom itu bisa sampai
6 kali ya. Untuk hasil perekaman video dan hasil foto dari Samsung Galaxy S20 ini, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung Galaxy S20 dengan resolusi Full HD 30 fps. Sebetulnya untuk perekaman video bisa sampai 8K 24 fps ya, karena durasi jadi saya kasih beberapa contoh aja. Untuk resolusi Full HD 30 fps ini kita bisa sambil merekam ganti-ganti lensa ya, ke lensa utama atau lensa ultrawide, atau kita zoom juga bisa. Dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan Full HD 60 fps. Untuk 60 fps ini kita sambil merekam nggak bisa gonta-ganti lensa ya, jadi cukup di lensa utamanya aja. Dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan resolusi 4K 30 fps. Untuk 4K ini sebetulnya sampai ke 60 fps juga ya, cuma ini karena durasi jadi saya pakai yang 30 fps aja. Kemudian ada fitur video potret yang fokus ke wajah orangnya aja, jadi untuk bagian backgroundnya itu blur. Dan ini contoh perekaman video menggunakan kamera depan menggunakan resolusi Full HD 30 fps. Untuk kamera depan sih bisa sampai 8K 24 fps juga ya. Kemudian yang gak kalah penting dari HP ini adalah harganya. Nah, untuk harganya sendiri Samsung Galaxy S20 ini yang beredar di marketplace itu kebanyakan masih menyentuh di angka 4 juta. Ada juga di bawahnya ya, sekitar 3,5 atau 3 jutaan, tapi itu tergantung kondisinya. Jadi buat teman-teman yang mau beli HP ini, apalagi dengan kondisi second, harus benar-benar teliti dan banyak tanya ya ke sellernya. Syukur-syukur dapat seller yang jujur gitu. Jadi harus disesuaikan juga antara kondisi HP sama harganya gitu. Yang terakhir adalah pada kesimpulannya. Ya, Samsung Galaxy S20 ini menurut saya pribadi ya, ini masih worth it banget digunakan di tahun 2023 ini atau menjelang di tahun 2024 mendatang. Karena ini kan udah akhir 2023 ya. Jadi kalau dilihat dari segi performanya, kameranya, dan layarnya, ini masih oke banget lah. Untuk desainnya juga masih oke, apalagi pada bagian desain depannya ya. Ini masih kekinian banget lah. Kecuali kalau kita lihat dari belakang ini, ya udah kelihatan sih kalau ini HP yang udah lama rilisnya. Tapi ya perlu dipertimbangkan lagi untuk harganya, karena masih ada yang menyentuh angka di 4 jutaan ya. Jadi teman-teman harus bisa menimbang-nimbang gitu. Misalnya kalau mau beli HP ini dalam kondisi second, kalau misalnya punya uang 4 juta ya harus bisa memperkirakan beli HP ini atau HP yang baru yang di harga yang sama gitu. Tapi ya harus tetap dilihat spesifikasinya ya. Mungkin itu aja ya dari saya review dari Samsung Galaxy S20 ini. Like jika teman-teman suka dengan video ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silakan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.